utama dalam komunikasi adaptasi, salah satunya adalah teknik bertanya. Kalau yang musim yang kemarin, kamu nanya gitu ya, kalau kita ya, teman-teman kalau anak remaja, kita tanya, saya jadi kita bertanya, kamu nanya gitu ya, nanya gitu ya. Ya, Bu, perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Yeni Triwanto, saya bertugas di Kompleks gitu ya, petugas promosi kesehatan di Puskesmas Kabupaten Trenggalek, menjadi salah satu timnya di pelatih KAP juga, didikannya dari Mas Wisang gitu ya, siswanya Mas Wisang, jadi belajar terkait dengan teknik-teknik KAP. Baik, terima kasih banyak yang hari ini sudah hadir ikut menyimak yang mulai masuk ya, kurang lebih sekarang sudah ada 76 partisipan, dan Mas Wisang juga sudah ada, Mas Wisang. Siap, Mas Tri. Siap. Mas Sudah masuk. Iya. Jadi kita membahas teknik bertanya, gitu ya. Teknik bertanya itu ternyata bisa membuat sedih, bisa membuat senang, juga bisa membuat orang marah, tapi juga bisa kalau kita lagi diskusi, enak diskusi juga bisa membuat berhenti, ya, Mas. Gitu. Betul. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalaminya, gitu ya. Ketika kita sedang memfasilitasi, terus kita bertanya, ternyata pertanyaannya malah mungkin tidak bisa dengan tujuan kita, gitu ya. Baik, mungkin kita tidak perlu berlama untuk menganggapnya, karena kita sudah lumayan molor tadi ya. Baik, kami persilakan Pak Rizal terkait dengan materi kita ini. Terima kasih Mas Tri, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan sebelum saya memulai, saya mau cek suara dulu nih. Tes. Jelas nggak ya? Jelas. Jelas ya? Oke. Siang Pak. Tadi apa Pak Effendi? Soalnya tadi ada chat yang bilang suaranya kurang jelas. Makanya saya cek dulu nih. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita kali ini itu kan bertanya. Tapi sebelum memulai gini, kalau dalam KAP itu bertanya menjadi penting karena sebetulnya yang bertanya itu yang mengontrol percakapan loh Bapak Ibu. Ya, yang mengontrol. Jadi yang bertanya itu bukan justru yang di bawah kontrol, tapi justru yang mengontrol percakapan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengarahkan percakapannya menjadi percakapan yang menyenangkan, ya kita yang punya kontrol karena kita yang bertanya. Kalau kita pengen mengarahkan suasana yang lebih riang gembira gitu, ya kita yang kontrol karena kita yang bertanya. Jadi yang bertanya itu yang mengontrol percakapan. Jadi jangan salah sangka bahwa yang mengontrol percakapan adalah yang berbicara gitu, Mas Tri. Oh, kalau yang ngomong itu nanti dia ngontrol percakapan. Nggak selalu, nggak seperti itu juga gitu ya. Yang bicara itu ya seolah-olah menguasai percakapan, tapi itu kan belum tentu percakapan yang diikuti sama warga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita buat penyuluhan misalnya ya, terus 30 menit kita ngomong terus, kita sendiri yang ngomong. Seolah-olah kita megang mic, seolah-olah kita yang mengontrol percakapan, tapi belum tentu. Karena warga bisa aja punya pikiran lain, mikirnya ke sana kemari. Jadi belum tentu kita mengontrol percakapan. Tetapi kalau misalnya kita yang bertanya, lalu kemudian warga yang bicara, nah itu kan sebetulnya kita yang ngontrol. Bicaranya seperti apa kan tergantung dari percakapannya ke arahnya kemana gitu ya. Nah, makanya kita perlu bahas ini dalam rangka menajamkan teknik-teknik lapangan kita, teknik-teknik mengelola percakapan, membentuk suasana. Ayo kita bahas sebentar ya tentang bertanya. Tapi kembali lagi seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali, ini yang kami pelajari itu banyak sebetulnya belajar dari Ibu Bapak sekalian di lapangan ya. Saya amati gitu, saya tulis-tulis. Tidak selalu berdasarkan grand teori yang besar gitu ya, nggak selalu begitu. Tapi intinya jadi Bapak Ibu mungkin sebagian sudah familiar dengan teknik-teknik
konsepnya, sudah tahu poin-poin dasarnya, cuma kadang-kala lupa di-share kepada pihak lain. Nah, ini saya bantu share-nya aja ya. Sekarang gini, kalau kita bicara pendekatan KAP dulu ya Bu ya. Jadi kalau bertanya itu kan dalam KAP berarti kita perlu pastikan dulu pemahaman tentang KAP kita sama gitu ya. Supaya nanti bisa memahami kenapa kok bertanya diarahkan ke sana begitu ya. Gini, kalau pendekatan KAP itu kan pendekatannya basisnya tatap muka. Jadi tidak digantikan dengan benda atau barang lain, mau video, mau rekaman, mau kertas, ya, mau poster, nggak ada yang menggantikan kita sebagai komunikator. Itu yang pertama prinsipnya ya. Jadi kita menggunakan semaksimum mungkin keterampilan kita sebagai orang, sebagai manusia untuk berkomunikasi. Nah, artinya ketika kita berkomunikasi dengan warga, dengan kelompok warga dan tokoh masyarakat, itu berarti kita sebenarnya mengandalkan obrolan kita. Nah, dasarnya di sini adalah budaya tutur, budaya oral. Budaya oral beda sama budaya tulisan. Kalau budaya tulisan kan ya bisa detail, bisa ada jaraknya. Ya kita ngomong apapun di tulisan sih cuek-cuek aja gitu ya. Tapi kalau budaya tutur tuh harus dalam bentuk dialog. Ya, dialog. Kenapa? Karena ada orang yang kita ajak ngobrol. Jadi ngobrolnya itu harus tektokan. Ya. Dan karena dialog itu pula, ya jangan sampai menyakiti hati orang. Makanya KAP ini lebih mengambil pendekatan yang non-konfrontatif. Artinya tidak konfrontasi, kita buat masalah, kita tidak buat ketegangan, kita tidak membuat orang menghindar, tidak membuat orang sakit hati dan sebagainya. Ya. Jadi ketika orang punya sikap berbeda dengan kita, ya nggak apa-apa, apresiasi justru. Dan kita cari cara untuk menjalin komunikasi dan kemudian mencari pemahaman bersama. Itu aja dulu gitu ya. Kita paham posisi dia paham posisi kita, udah bagus itu. Ya. Kalau misalnya ada strategi ya, ini di dalam dokumen ya, strategi yang mengatakan bahwa kita harus memperbaiki pemahaman orang, kita harus memperbaiki sikap orang secara langsung. Nah, itu mungkin orangnya tidak biasa kerja sama orang langsung, mungkin lebih biasa kerjanya lewat media massa, lewat media sosial, lewat poster, lewat spanduk dan sebagainya. Ya, kalau di poster ya tulis aja gitu ya, kan aman ya gitu, Mas Ri ya. Tapi kalau dengan orang, oh hati-hati. Kalau depan kita Pak Yai, kita bilang, Pak itu salah Pak, pemahamannya harus gini-gini. Oh ya bahaya gitu ya. Kalau misalnya suami punya sikap ini, kita harus tingkatkan sikap positifnya, langsung ngomong gitu ya, hati-hati, ntar bisa ngamuk. Makanya kita ambil, kalau KAP itu budaya tutur, yang ketemu langsung, dialog, itu pakainya pendekatan yang non-konfrontatif, yang lebih harmonis dalam pengertian orang merasa bahwa argumen yang kita sampaikan juga bagian dari argumen dia, dan apresiatif. Apresiatif itu artinya melihat aspek positifnya, ya. Walaupun sikapnya salah, perilakunya salah, lihat positifnya. Ibu itu apa namanya ngasih susu formula, nggak usah baper, nggak usah kena mental, nggak usah sedih gitu, nggak usah. Tapi lihat positifnya. Oh ternyata ibu itu punya perhatian besar terhadap bayi. Nah, itu penting sikap mental seperti itu karena membuat kita itu lebih senang, lebih happy, jalan-jalan di kampung, berkomunikasi dengan orang-orang, dengan kader dan warga, dan itu membuat komunikasi kita menjadi lebih menyenangkan bersama sasaran kita, gitu ya. Nah, sekarang kita baru bicara tentang bertanya. Jadi kalau bertanya dalam KAP dengan pendekatan atau kacamata KAP seperti itu kayak gimana? Apakah sekedar basa-basi? Ada tuh yang orang bertanya sekedar basa-basi atau entry point atau ruang atau pintu masuk untuk suatu kepentingan. Nah, ini sih ibu bapak suka alami misalnya kalau didekati sama agen asuransi atau agen MLM. Mereka akan memulai dengan pertanyaan, Pak Risang, mohon maaf, boleh kami tahu Bapak itu sudah selama ini investasinya kemana? Gitu kan? Bapak kok boleh tahu selama ini apa namanya usahanya di bidang apa? Tapi mereka bertanya bukan untuk
betul-betul membantu kita bercerita, bangun hubungan, bukan. Mas Ri tanya gitu sama agen asuransi, Mas Ri kalau boleh tahu investasi buat hari tua Mas Ri apa aja ya? Terus tanya panjang lebar cerita, saya punya sawah, begini-begini sawahnya, saya nabung gini-gini. Nggak didengerin, nggak didengerin. Langsung dia masuk. Nah ini Patri sebenarnya investor yang paling bagus adalah yang punya saya, begini, begini, begini gitu. Itu namanya bertanyanya sekedar buat basa-basi atau entry masuk sebuah kepentingan. Ya. Nah ada juga bertanyanya itu dalam rangka untuk menunjukkan kita pintar. Ya, menunjukkan kita pintar dan menunjukkan bahwa warga tidak tahu gitu. Misalnya kalau kita tanya, ini saya pernah ngalamin, misalnya teman-teman datang ke satu tempat. Ini contoh waktu kami ikutan pilot STBM kebencanaan. Wah, di Palu, di depan para penyintas, ditanya tuh awal-awal. Bapak Ibu, ada yang bisa jelaskan kepada saya apa itu STBM? Coba, Mas Ri bisa nggak? Apa itu STBM? Kalau Mas Ri mah tahu ya. Tapi kalau warga tahu, ya nggak tahu lah. Ya itu menempatkan posisi bahwa, oh saya komunikator lebih tahu, tadi yang dokter Anda bilang. tidak tahu. Nah ini bahaya nih kalau kita memulai Katanya sih komunikasi kena seperti itu. macet. Kenapa? Karena itu kan membuat posisi yang tidak nyaman buat warga. Saya tahu, Anda tidak tahu. Dengerin saya ya. Nah, itu agak susah nanti membangun partisipasi ya. Nah, ada juga kalau kita bertanya itu dalam rangka analisis assessment. Ya, menilai. Kita pelajari nih orang nih. Jadi gimana nih orang ini? Apa nih hambatannya? Wah, kita tanya, kejar terus. Makanya jadi seperti mengintegrasi orang. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya orang juga tidak berkomunikasi sesungguhnya sama kita. Ketika kita tanya, dia jawab, itu belum tentu dia berkomunikasi. Nanti saya tunjukkan. Ada kasus di mana kitanya bertanya panjang lebar, banyak pertanyaannya, banyak topiknya, tapi tidak jadi komunikasi. Nah, ya. Nah, di KP, di lain pihak ya, kalau kita bertanya itu, pertama, untuk menarik perhatian. Agar perhatian orang tuh tertuju sama kita. Ya, kenapa begitu? Ya, ya lumrah aja kalau misal kita nanya ke orang, terus orang itu cerita sama kita, berarti kan perhatiannya tertuju ke kita. Ya, dan kalau itu cerita tentang dirinya, wah itu perhatian dia penuh ke kita. Kenapa begitu? Karena orang pada dasarnya itu lebih suka mendengar cerita dirinya ketimbang cerita orang. Iya. Jadi jangan pikir kalau misalnya kita bercerita gitu ya, kita cerita nih, dipikir orang akan tertarik sama kita. Belum tentu. Karena prinsipnya yang paling disukai itulah ceritanya sendiri, pengalamannya sendiri. Ya. Jadi satu itu menarik perhatian. Yang kedua, membantu orang untuk berbicara. Jadi kita tuh kalau dalam KP bertanya dalam rangka orang tuh cerita sebetulnya. Ungkapkan pengalamannya, pikirannya, perasaannya itu. Cuma kadang-kadang orang kan nggak bisa cerita gitu. Kadang nggak berani. Kadang misalnya gini, ibu hamil dikasih TTD. Terus kita nggak nanya, berpikir bahwa ibu itu pasti mau. Belum tentu. Kalau kita nggak tanya, dia nggak akan keluarkan pikirannya, perasaannya. Kenapa begitu? Ya orang Indonesia, Bu. Orang kita tuh nggak enakan. Ya, bukan hanya nggak enakan karena dalam kehidupan sehari-hari, tapi di sekolah pun seringkali settingnya begitu gitu, nggak enakan berpendapat. Makanya kita itu bertanya sebetulnya untuk bantu agar orang itu bicara. Ya. Terus juga untuk membuat orang itu semakin akrab sama kita. Jadi kalau kita nanya, terus dia cerita, kita mendengarkan, nah disitulah terjalin keakraban yang nantinya akan membentuk rasa saling percaya. Nah, ini agak beda nih dengan teknik-teknik misalnya bertanya untuk menilai, bertanya untuk analisis situasi dan sebagainya, agak beda. Kalau KP
ya itu boleh nanti gitu, tapi yang utamanya adalah membangun hubungan, saling memahami. Nah, ini kalau terjadi komunikasi, maka kalau kita bertanya itu nanti akan saling juga bertanya. Nah, itu nanti di situ akan muncul saling memahami. Nah, di saat percakapan sudah berlangsung, entah di kelompok atau individu, kita kan sebagai komunikator, sebagai edukator kan punya niat ya. Mau diarahkan kemana nih? Mau dibuat apa nih? Mau dibuat agar dia paham, mau dibuat agar dia bisa menerima pesan kita. Nah, itu lewat bertanya, makanya ada peran untuk mengelola percakapan juga. Jadi bertanya itu adalah mengendalikan percakapan. Ya. Jadi bukan yang ngomong sebetulnya, tapi mengendalikan percakapan yang sesungguhnya itu ada di bertanya. Ya. Termasuk mengunci komitmen. Ya. Terutama mengunci komitmen yang gaya KP itu kan dengan bertanya ya. Dengan dasar pemikiran bahwa orang itu lebih komit, ya, lebih komit terhadap kata-kata dia sendiri daripada kata orang lain. Jadi kalau kita jejeli dengan kata-kata kita, belum tentu orang itu komit. Tapi kalau dia sudah mengeluarkan kata-katanya sendiri, ya maka dia atau kita punya peluang lebih besar dia itu komit ya. Walaupun tidak selalu 100% gitu ya. Tapi kita bicara peluang ya. Nah, teman-teman yang sudah baca buku yang Guru Fasilitator yang saya bagikan secara gratis ya, e-booknya ya, e-booknya. Itu ada contoh-contoh. Misalnya ini aja ya, contoh mendengarkan. Nah, ada 2 kasus. Ini kita lihat nih, mendengarkan tidak? Ketika seorang anak ngomong sama bapaknya, ayah, nilai budi ada merahnya nih. Ayahnya langsung bilang, loh kok bisa begitu? Kau malas belajar ya? Tapi kamu pasti malas belajar. Udah deh, mulai hari ini kamu berhenti main bola ya. Tapi nggak ada tapi ayah udah kerja capek-capek cari uang buat sekolah kamu. Tahu itu? Iya. Mulai hari ini kamu belajar rajin ya. Nah ya, tiap hari 2 jam ya. Minimal itu. Tidak ada main bola lagi ya. Paham? Ya, iya ya. Bisa kamu lakukan itu? Bisa ya. Nah itu model dialog yang pertama. Coba kita bandingkan dengan yang berikutnya. Ya, nilai budi ada merahnya nih. Apa yang merah nak? Matematik. Dapat berapa? 5. Terus apalagi? Bahasa Indonesia. Dapat berapa? 5 juga. Ada lagi? Aduh itu aja sih ya. Lainnya? Lainnya ada 9 ya. Keren itu. Apa itu 9? Pendidikan jasmani ya. Hebat. Kok bisa dapat 9? Caranya gimana itu? Begini ya. Kemarin ujiannya itu kan lari keliling lapangan. Terus cuma 5 keliling. Nah, terus aku juara 1 ya. Yang lainnya ketinggalan jauh. Oh, hebat kamu larinya nak. Iya ya, kan Budi setiap hari latihan bola 2 jam sehari. Makanya lari waktu ujian itu mudah saja ya. Hebat kamu nak. Nah sekarang nilai matematik dan bahasa ini gimana nih? Gimana nih caranya supaya dapatnya seperti nilai pendidikan jasmani? Kayaknya Budi harus belajar mungkin ya. Yang rajin ya. Rajin gimana? Ya, mungkin setiap hari 2 jam ya. 2 jam? Iya ya. Nah, sebelum latihan bola, Budi belajar ya 1 jam. Nah, terus setelah itu istirahat baru belajar lagi 1 jam. Bisa kamu? Bisa dia. Mulai kapan? Hari ini juga bisa ya. Wah mantap kamu, hebat kamu nak. Nah coba kita bedah ya ibu bapak ya. Di dialog pertama itu ada lemparan pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa begitu? Kok bisa merah? Itu bertanya juga. Bertanya itu. Tapi bertanya tentang kenapa, mengapa, kok bisa begitu. Ketika orang menghadapi masalah, jadi situasinya negatif, itu sama dengan sama dengan memojokkan. Memojokkan, makanya akan membuat sedih, akan membuat orang kesal. Jadi kalau ada anak misalnya kehilangan duitnya, mama uangku hilang tadi mah. Lah kok bisa hilang? Nah itu tambah buat sedih. Kalau ada suami misalnya bilang pulang kerja, mama motorku tadi nabrak orang lain. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu?
Nah, itu sebetulnya sama dengan memojokkan. Jadi bertanya, tapi tidak buat senang, buat sedih. Atau bertanya, ayo sudah cari uang capek-capek buat sekolah kamu. Tahu itu. Nah, itu bertanya juga. Tapi bertanyanya bukan membantu orang untuk cerita, bukan untuk bangun hubungan, tapi untuk menyalahkan. Atau bisa kamu lakukan itu. Nah, itu dengan nada misalnya yang agak keras gitu dan memojokkan. Nah, itu lain lagi, itu mendikte. Nah, yang kayak gini-gini yang tidak atau kita hindari dalam praktek KAP. Nah, misalnya kalau yang dialog kedua ya, Budi ada nilai merahnya. Merah kan suatu hal yang negatif. Nah, kita jangan salahkan dulu dengan bertanya kenapa mengapa, tapi kita gali, coba memahami apa yang merah. Nah, dia kan bilang merah. Kita nggak tahu yang merah itu apa, berapa, nilainya berapa kan nggak tahu kan. Makanya kita lakukan adalah bertanya, apa yang merah nah, dapat berapa? Terus apa lagi? Dapat berapa? Lainnya? Wah, ada 9. Oh, keren apa itu? Bertanya juga. Tapi bertanya untuk mendapatkan hal yang positif dari seorang anak. Kok dapat 9? Hebat. Nah, kalau kok dapat 9, mengapa dapat 9? Itu nggak apa-apa. Karena pertanyaan kenapa, mengapa itu dalam rangka menarik pengalaman positif. Kalau untuk menarik pengalaman positif, pertanyaannya kok bisa? Oh, kenapa bisa begitu? Ah, itu adalah satu hal yang membuat orang senang. Gitu, jadi nggak apa-apa. Caranya gimana itu? Dia cerita cara gini-gini. Wah, hebat. Terus gimana nih dengan nilai matematika dan bahasa Indonesia? Dia ngomong sendiri, harus rajin kali ya. Rajin gimana? Belajar 2 jam. Oh gitu ya, bisa kamu lakukan itu. Bisa kamu lakukan juga sama, tapi dengan alur yang berbeda itu menjadi sebuah penguatan. Mulai kapan? Menspesifikkan. Ini teknik-teknik untuk menguji komitmen sebetulnya. Tapi yang ingin kami tekankan adalah bertanya itu tidak selalu menghasilkan hal yang positif, tergantung pertanyaan kita apa ya. Dan ingat tadi di awal kita sudah tekankan, usahakan agar bertanya itu punya niat yang bagus. Dari sisi KP itu berarti bantu orang bicara, menghargai, memahami, bangun hubungan. Bukan untuk memojokkan, bukan untuk menunjukkan bahwa kita pintar, dia nggak tahu, bukan untuk menyalahkan dan sebagainya, ya. Nah, ini contoh misalnya yang tadi saya sempat singgung ya. Ini ada cerita. Ini cerita seorang PS, passion supporter, TBC. Dia sudah bertanya-tanya, kan dalam rangka bangun hubungan ya. Dia bertanya-tanya hobinya, pengalamannya, latar belakangnya, anak-anaknya, orang tuanya, lingkungannya ke pasien. Jadi saya sudah tanya tuh anaknya gimana pekerjaannya, apa hobinya gitu. Si bapak ini kegiatan sehari-hari apa. Jadi saya tahu itu sekolahnya di mana sebagainya. Iya kan, itu sebuah bentuk komunikasi dia pikir. Sampai dia bertanya, terus gimana nih, apalagi yang harus saya lakukan ya. Terus saya balik tanya waktu itu, sesimpel begini aja. Waktu ibu tanya anaknya berapa, sekarang di mana, sekolahnya di mana, kerjaannya apa. Ibu kan nanya tentang anak-anak ya. Betul. Nah, terus setelah itu, apakah bapak pasien itu bertanya balik ke ibu, gimana dengan anak ibu, ada berapa, sekolahnya di mana, kerjanya apa? Nah, ditanya nggak? Terus dia bilang enggak. Nah, kalau dia bilang enggak dari sisi KP itu berarti sebetulnya tidak terjadi komunikasi. Itu hanya satu arah saja, belum dia dialog, belum tektokan. Kalau tektokan itu artinya kalau kita nanya A, ya, dengan minat, ya, dengan keinginan tahuan dan ketulusan yang tinggi, maka nanti hasilnya adalah si pasien akan balik bertanya kepada kita, gitu. Kalau yang model gini tuh model kita buat survei. Ini ada responden di depan kita, terus kita punya kertas, kita bacain pertanyaannya. Si responden juga tahu bahwa si enumerator atau si interviewer itu nanya untuk sekedar membubuhkan centang di kuesionernya. Bukan merupakan minat dia, bukan merupakan keinginan dia, bukan merupakan motivasi dia bertanya, tapi adalah tugas
yang nanti direkam di kuesioner. Makanya kalau kita habis bertanya dengan kuesioner, nanti si responden tidak akan tanya balik ke kita. Karena dia tahu bahwa ini kan cuma ngumpulin data aja. Bukan asli pengen berinteraksi. Usia Bapak berapa? 56, Pak. Oke. Boleh tahu pekerjaan Bapak apa? Guru, oke. Bapak terakhir kali Bapak pergi ke puskesmas kapan? 3 bulan lalu. Dia tahu bahwa kita itu mengumpulkan data, sekedar mengumpulkan data, bukan berinteraksi secara manusia ke manusia. Makanya setelah kita wawancara, survei, dia nggak akan tanya balik. Gitu kan? Benar nggak Mas Ri? Kalau kita bertanya seperti manusia ke manusia, tulus, ikhlas dalam rangka ingin memahami, membangun hubungan, pasti nanti yang bersangkutan akan bertanya balik. Itu aja indikatornya ya. Kalau proses bertanya kita lancar, kalau individual ya, dia akan tanya juga ke kita. Ya. Nah, yuk sekarang kita masuk ke konten di kita tentang bertanya. Kalau bertanya itu ada urusan teknik atau caranya dan ada dimensi konten atau tujuannya. Jadi kontennya apa nih? Misalnya obrolan informal. Kan berarti tujuan kita itu pengen membangun hubungan. Maka yang kita tanya adalah topik-topik yang orang suka cerita gitu. Ada pasien datang ke kita bilang, Bu dokter maaf ya baru datang nih. Iya Bapak udah 2 bulan nih nggak muncul. Maaf Bu dokter kemarin itu saya ke kota. Oh ada apa? Dapat rezeki nomplok. Rezeki nomplok di kota. Itu topik yang dia sukai. Maka jangan bilang, wah Bapak nggak boleh gitu dong. Ini kalau 2 bulan tuh berarti bisa mangkir pengobatan. Bahaya nih nanti nggak bisa sembuh. Jangan gitu. Karena itu bukan topik yang dia sukai. Yang dia sukai kita harus cari. Oh rezeki nomplok Pak. Apa nih Pak? Di kota kok ada rezeki nomplok? Iya Bu Dokter, bangun-bangun kontraktor, saya dapat kerjaan proyek. Oh, proyek apa? Mau usah tanya, ngobrol. Dia pasti suka gitu. Ada lagi datang ke puskesmas. Bu Bidan, mohon maaf ya, bulan depan saya nggak bisa kontrol nih. Oh, ada apa? Umroh saya. Umroh pasti topik yang menyenangkan. Maka tanyalah seputar umroh. Kapan berangkatnya, travelnya apa, nanti gimana itu, agendanya apa aja. Udah tanya-tanya, dia pasti senang. Itu obrolan informal. Ya. Bisa didapat melalui percakapan, bisa juga melalui pengamatan. Mau sweeping imunisasi. Datang ke rumah langsung ajakin. Bapak boleh Pak bawa anaknya ikut kami Pak ke puskesmas untuk imunisasi. Udah tahu bapaknya nggak suka imunisasi. Dia tambah marah lah. Itu harus kita hindari. Maka kita mulai dengan cari topik yang menyenangkan atau obrolan informal. Datang ke rumahnya ada foto. Foto anaknya pakai, foto pemuda lah. Pakai pakaian tentara. Wah, tanya aja. Pak, itu siapa itu Pak? Wah, itu anak saya. Oh, tugas di mana? Di Kodam. Kodam mana? Kodam Banda Aceh. Oh, ceritalah tentang anak. Gimana jadi tentara, apa tugasnya dan sebagainya. Pasti si bapaknya senang. Kalau udah senang, baru masuk ke topik imunisasi. Nah, itu namanya obrolan informal. Ya. Nah, ada nanti teknik-teknik bertanya, tapi ditujukan untuk hal khusus. Cari simpul, cari persamaan, minta tolong. Ya. Minta tolong dengan bertanya juga. Bu, boleh nggak minta tolong? Besok dibawakan. Jadi kalau orang bertanya itu nanti dia fokusnya, oh kita nanya, boleh nggak? Dijawab boleh dong gitu loh. Jangan nyuruh. Kalau nyuruh itu
resistensinya lebih besar. Minta nasihat misalnya, iya nggak apa-apa. Pasien kita cerita dia pintar masak, gimana ya caranya supaya saya bisa belajar masak, Bu? Ajarin dong. Ah, nggak apa-apa. Itu buat dia senang, kita juga senang terbantu jadinya ya. Sambung saat berakhir, ya, misalnya dalam pertemuan kader atau pelanggan warga, Pak, ini kita apakah sampai di sini nih? Apa boleh ketemu lagi? Oh iya Bu Bidan boleh dong, kami pengen juga ketemu. Nah, nanya kan, untuk menyambungkan titik di mana saat itu sudah selesai. Tapi artinya nanti akan muncul interaksi lanjutan. Atau 3 langkah kunci komitmen, itu juga pakai bertanya. Langkah pertama, ketika dia bilang mau, kan jangan terima mentah-mentah. Mau, tapi enggak. Kalau orang Indonesia itu ya, kalau teman-teman yang ngerti bahasa Jawa itu, nggih, apa, Mas Tri? Waton kepanggih. Tapi nggak kepanggil. Enggak kepanggih. Tapi Iya, tapi enggak. tapi Iya, karena orang kita kan bilang enggaknya kan nggak enak gitu. Diminum ya Bu ya TTD-nya. J. Nanti datang ya ke puskesmas untuk imunisasi. Iya. Iya itu kosong. Belum tentu iya. Makanya harus ditanya. Untuk apa minum TTD sebetulnya Bu? Oh ya kan Bu Bila sudah jelaskan tadi. Supaya persalinan lancar. Dan otak anak jadi pintar. Wah, kalau dia bisa jawab itu berarti komitmennya lebih kuat. Yang kedua kita tanya juga, yang bener nih mau nih, jangan-jangan nanti di rumah dengar dari tetangga gosip ini tuh batal, bener nih mau nih. Bertanya, tapi untuk meragukan demi meneguhkan. Terus bertanya lagi, Alhamdulillah kalau mau nih minum, walaupun tetangga ngomong ini tuh, kapan mau mulai minum? Nah, waktunya kapan? Nah itu juga dalam bentuk bertanya, tapi dalam rangka untuk menguatkan. Jadi pertama ya Bapak Ibu, ada teknik-teknik bertanya dalam rangka untuk menyampaikan konten tertentu atau mencapai tujuan tertentu ya. Ini mungkin kita bahas berikutnya atau dalam teknik-teknik AP yang lebih umum. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tekniknya atau cara menyampaikan pertanyaan ya. Caranya gimana? Nah, sebelum itu saya pengen menekankan bahwa ada sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna. Ini bukan kata saya, ini kata seorang profesor dalam bidang edukasi. Dia mendalami pendidikan di ruang kelas. Terus dia mengidentifikasi banyak loh pertanyaan-pertanyaan guru itu yang tidak berguna. Ini pun saya gunakan buat teman-teman dalam pelatihan ya, buat teman-teman kader ataupun nakes. Banyak Bu, pertanyaan-pertanyaan tidak berguna. Nggak usah dilemparkan lah, karena tidak berguna. Apa gunanya? Kalau kita nanya, apakah ibu-ibu sudah paham? Kadang dijawab, kadang enggak. Tapi gunanya apa itu? Dijawab iya, bahaya. Karena itu bisa menutupi kenyataan. Atau pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, itu juga tidak berguna. Tuh. Kenapa? Karena kebanyakan diam. Jadi bertanya itu kan kalau sesuai dengan tujuan apa maksudnya gitu ya. Mau bangun hubungan, mencari jawaban yang apa adanya, ya kita harus pakai metode yang pas. Ketimbang nanya ke forum, ibu-ibu sudah paham, nggak dijawab atau dijawabnya juga nggak benar, nggak sesuai dengan kenyataan, kan lebih baik kita nanya ke 2-3 orang, minta dia mengulang. Dia bisa jawab, berarti materi kita mungkin bisa dipahami. Atau nanya sesuatu yang orang bisa jawab tanpa harus merasa terbebani. Kalau kita nanya, ada yang sudah paham, ada yang ingin bertanya, itu kan ada beban ya. Bertanya buat orang kita kan beban. Ya tanya aja, perlu nggak saya ulangi lagi? Nah itu lebih mudah dijawabnya ya. Bahkan kalau pertanyaan adakah yang ingin bertanya gitu. Saya kadang-kadang lebih suka nanya, ada nggak yang tidak mau bertanya? Itu masih mending bermanfaat gitu ya. Buat orang pusing. Nah, yang kita akan bahas Bapak Ibu sekalian itu teknik ya, teknik atau caranya. Ada teknik-teknik yang membutuhkan 1 langkah, ada teknik-teknik yang membutuhkan lebih dari 1 langkah.
Nah, di awal mungkin kita masuk ke basicnya dulu yang butuh 1 langkah. Kalau yang lebih dari 1 langkah, ya sebagian sudah pernah dibahas dalam forum kemisan, sebagian mungkin belum ya. Kayak pertanyaan Grand Tour, Mini Tour. Ini pertanyaan-pertanyaan dalam rangka untuk mengangkat suatu isu oleh masyarakat atau oleh warganya sendiri tanpa kita menyebut topik atau isu itu pertama kali. Bahkan nanti bisa dilanjutkan dengan atau untuk mengunci komitmen. Pertanyaan pengecualian itu mirip Aikido, bela diri yang memanfaatkan tenaga lawan. Jadi kalau kita punya serangan atau mendapatkan serangan negatif, emosional, kalau pakai teknik ini nanti akan membuat orang itu justru terkunci dengan kata-katanya sendiri. Atau teknik-teknik yang sifatnya lebih fasilitatif. Nah, itu butuh namanya question route atau rute pertanyaan. Jadi sejumlah pertanyaan yang bertahap diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau sekarang kita bahas ini ya, 1 langkah. Tapi yang basic dulu ya. Pertanyaan dasar pertama, tertutup, terbuka. Terbuka, tadi pagi makan apa saja? Nah, ini terbuka ya. Ini bisa beragam pengalaman, pendapat yang disampaikan. Ya, nggak cuma 1 aja. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan nih supaya ibu-ibu begini? Nah, itu bicara lebih banyak. Tapi kalau tertutup, itu hanya jawaban yang tersedia. Sudah makan belum? Sudah. Suka nggak? Tidak. Ibu sudah paham? Belum. Yakin bisa dikerjakan? Yakin. Jadi sudah, belum, ya, tidak, setuju, tidak setuju. Jawabannya kan sudah bisa diperkirakan, sudah ada itu tersedia. Maka itu disebut sebagai pertanyaan tertutup. Singkat, singkat. Tapi jangan salah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sikap ya. Kalau kita main tahu sikap orang, itu pertanyaan tertutup tuh lebih akurat. Bagaimana pandangan ibu terhadap A? Oh, si ibu cerita panjang lebar, ke sana kemari, ke sana kemari. Kadang-kala kita salah menyimpulkan, jadi sikapnya apa ya? Gitu. Tapi kalau kita bertanya dengan gaya yang tertutup, jadi gimana Bu, setuju tidak? Dukung tidak? Mau tidak? Maka kita akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat, sikap yang lebih jelas. Ya. Saya ingatkan lagi di bawah itu pertanyaan mengapa, kenapa belakangan saja. Itu mengganggu percakapan soalnya. Ya. Nah, terbuka, tertutup, itu mungkin yang perlu kita kuasai terlebih dahulu, karena ini menjadi dasar dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Latihannya biasanya, Bapak Ibu, itu adalah ketika kita bisa membuat banyak pertanyaan, baik yang terbuka maupun tertutup, tentang suatu topik. Ibu pernah dengar penyakit anemia? Tertutup. Di sini siapa yang menderita anemia? Terbuka. Ya. Walaupun ini tidak terbuka penuh. Dan ini berbahaya pertanyaan kayak gini. Karena nggak ada yang mau jawab kan. Bagaimana tanda orang kena anemia? Itu terbuka. Gitu ya. Nah, kita latihan untuk bertanya tentang suatu topik, terutama topik yang akan kita sampaikan, agar di otak kita sudah mulai terbentuk jalur-jalur pertanyaannya. Siapa tahu nanti percakapannya mengarah ke arah sana, gitu ya. Jadi latihannya biasanya topiknya apa sih? Coba kita buatkan sebanyak mungkin pertanyaan terkait dengan itu, ya. Nah, satu hal juga yang ingin tadi kami sampaikan, kalau bicara tentang sikap, ya, itu kan pertanyaan tertutup. Dan itu disampaikan dalam rangka mengunci atau memastikan. Jadi kalau kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, udah kelihatan kayaknya ibu ini paham gitu ya, paham bahwa imunisasi itu penting, maka ujung-ujungnya masih diberikan pertanyaan tertutup dalam rangka mengunci sikapnya. Ya. Jangan di depan pertanyaan tertutup disampaikan. Jadi gimana Bu, ibu mau anaknya imunisasi? Jawabnya ngasal, mau. Nah, tapi dia udah terdesak duluan. Jadi kalau kita pengen mengedukasi, baiknya kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam rangka untuk membangun pemahaman bersama gitu. Jadi
Pertanyaan tentang sikap itu biasa diletakkan terakhir dan bentuknya tertutup. Pertanyaan tentang pemahaman, pandangan persepsi itu pertanyaan terbuka ditaruhnya di depan. Nah, jangan kebalik. Saya suka kasih contoh gini, buat bercanda aja sih sebenarnya. Ini misalnya kalau ada Mas Ri nggak bisa dijadikan contoh karena udah nikah sih ya. Kalau sebelum nikah kemarin sih bisa saya kasih contoh. Misalnya ada laki-laki namanya Mas Tri gitu ya. Terus mendekati seorang perempuan, taruhlah namanya dipanggilnya Adi. Terus baru 3 hari PDKT-nya. Tapi langsung ditanya, "Adik, maukah menikah dengan saya?" Pertanyaannya tertutup. Itu membuat dia terdesak, proses alami yang harusnya terbentuk bisa terganggu. Sehingga bisa aja dia langsung menjawab, "Oh enggak mau." Waduh gimana? Yang membuat kemudian komunikasi selanjutnya menjadi runyam. Karena pertanyaan sikap ditaruh di depan. Tapi bisa juga pertanyaan terbuka tentang sikap, nggak terbuka tentang sikap pula, ditaruhnya di belakangan. Itu juga bisa buat runyam. Misalnya kalau Mas Tri sudah PDKT bertahun-tahun sama perempuan itu, orang tuanya udah kenal, udah datang, udah akrab. Terus terus Mas Tri, ini bukan Mas Tri yang di sini ya. Ini kan Mas Tri di sini petugas Promkes. Kalau Mas Tri yang itu petugas TPG, misalnya TPG. Nanya ke perempuan itu dengan pertanyaan terbuka. Dek, sebetulnya kamu tuh mau menikahnya dengan laki-laki seperti apa sih? Terbuka. Oh, langsung dijawab. Wah, aku sih maunya sama tentara sebetulnya. Wah, runyam itu. Terbuka. Jadi membuka peluang terhadap jawaban-jawaban lain yang belum tentu satu arah dengan tujuan kita gitu ya. Jadi posisinya terbuka tertutup, simple tapi hati-hati dalam meletakkannya ya. Nah, ada juga pertanyaan, ini dasar dulu ya, pertanyaan deskriptif. Pertanyaan deskriptif itu artinya pertanyaan yang mencoba menggambarkan, tapi menggambarkan apa? Bisa menggambarkan dengan contoh-contoh. Karena kita perlu sabar ketika ibu itu ngomongnya misalnya, "Bu, aku kok apa namanya, kok habis makan ini kok rasanya mual." Tanya, mualnya seperti apa? Itu sebetulnya memberikan eh, apa namanya, pancingan agar orang itu cerita lebih banyak yang dialami itu apa gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang bilang, pasien misalnya bilang, "Pak, aku kok sukanya yang pedas-pedas kalau makan, kalau nggak ada pedas-pedas kok kayak nggak bisa makan." Nah, kita kan nggak tahu pedas itu apa. Minta dong contoh ke dia. Pedas-pedas seperti apa sih? Gitu. Oh, yang ada cabai-cabainya. Seperti, oh itu semua makanan ada cabainya. Bakso juga iya, berapa banyak cabainya atau berapa banyak sambalnya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang menceritakan pengalamannya lebih banyak. Gitu ya. Nah, ada example, ada experience. Bedanya sih sebenarnya lebih satu ke contoh, kalau itu pendapat, yang kedua itu pengalaman ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teknik dasar bertanya juga biasanya mencakup bertanya untuk hal-hal yang sensitif. Kalau untuk hal yang sensitif, biasanya kita gunakan third party question, ya, atau pertanyaan pihak ketiga. Pertanyaan pihak ketiga itu maksudnya kita nanya tentang satu hal tentang orang lain, bertanya tentang satu hal tentang orang lain pada seseorang. Jadi yang kita tanya itu bukan pengalaman dia, tapi pengamatan atau pendapat dia tentang pengalaman orang lain. Nah, risetnya mengatakan nanti jawaban dia itu sebetulnya adalah jawaban yang berasal dari pengalamannya, ya. Kalau dalam studi komunikasi itu third party question pertama dikembangkan waktu orang ingin atau peneliti ingin bertanya tentang pengalaman mengakses materi pornografi. Jadi kalau ditanya tentang pengalaman, frekuensi, kesukaan, berapa lama tentang akses pornografi kan seorang kan malu kan, mana mau jawab. Nah, gitu menurut dokumen risetnya. Maka ditanyalah dengan pertanyaan pihak ketiga, kalau menurut kamu ya laki-laki di kantor kamu, misalnya itu suka mengakses situs porno nggak? Oh iya suka.
Terus bisa berapa kali? Kita kan nanya tentang orang lain, tapi nanti jawabannya itu sebetulnya mengacu kepada pengalaman pribadi gitu, third party question itu ya. Jadi misalnya kalau kita tanya tentang narkoba ya kepada ibu-ibu yang anaknya itu ada yang mengonsumsi narkoba. Tapi kalau kita nanya langsung, Bu, apa yang menyebabkan anak ibu itu menggunakan narkoba ya? Ya marah lah, tersinggung gitu ya. Akan membuat runyam komunikasi. Tapi kalau kita tanya, Bu, ada kabar ya Bu ya, anak-anak di sana tuh, di desa sana itu ada yang ini apa namanya mengonsumsi narkoba gitu. Kalau menurut Ibu, apa yang buat mereka bukan anak Ibu, tapi mereka anak sana itu ya, itu menggunakan narkoba. Oh nanti dia akan cerita sebab-sebab anak itu mengonsumsi narkoba berdasarkan pengalamannya dia. Tapi kita nanya tentang orang lain. Nah, gitu ya. Itu namanya pertanyaan pihak ketiga. Ada lagi pertanyaan yang namanya magic wand. Magic wand itu tongkat. Itu loh tongkatnya ajaib itu loh. Ini pelajaran teknik bertanya barat sebetulnya. Jadi kayak peri gitu ya. Ibu peri itu kan punya magic wand. Atau jin juga punya magic wand. Minta apa dikasih gitu ya. Tapi maksudnya pertanyaan ini adalah kita menetralkan hal-hal yang membuat mereka itu terbebani untuk berpikir ya. Jadi misalnya gini, kalau kita pengen nanya tentang usaha apa ya yang bagus di warga sini gitu ya. Kalau mereka berpikir banyak halangan, wah nggak bisa, modalnya mana sebagainya. Maka yang keluar itu bukan ide-ide tapi halangan-halangannya. Ataupun kalau keluar ide nanti idenya tidak plong. Makanya kita tikkan dulu, tank dulu gitu ya, agar magic wand-nya gitu ya, agar mereka nggak punya beban atau halangan. Gini-gini Bu, ini pikir aja Bu ya, kalau Ibu itu sudah punya modal di bank, nah, sudah punya modal usaha, ya jangan di bank lah, punya simpanan. Nah, kira-kira usaha apa ya yang bisa dilakukan? Jadi magic wand-nya dimainkan dulu ya kepada kader-kader gitu ya. Ya gini Bu, Ibu kader ya kalau misalnya waktu itu bukan masalah, jadi Ibu punya cukup waktu. Apa nih yang bisa kita lakukan? Jadi sebelum nanti berkeluh kesah, nggak punya waktu, waktunya kita magic wand kan dulu supaya jadi netral gitu ya. Nah, yang terakhir, kembali yang terakhir adalah kenapa belakangan. Ini bolak-balik saya angkat karena seringkali saya lihat bukan ibu bapak ya, yang lain ya orang lain. Kalau praktik itu bertanya satu, terus kemudian dapat jawaban, terus tanya kenapa, mengapa. Itu yang membuat runyam komunikasi. Nah, saya mau berhenti di sini dulu mungkin ya, Bapak Ibu, supaya Mas Rinya bisa nongol lagi. Dan Bapak Ibu bisa ngomong banyak, jangan saya aja. Silakan, silakan. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu pengalaman begitu ya terkait dengan pertanyaan. Tadi ada Bu Eni Purwiyati yang sudah resen dari tadi. Iya, Bu Eni. Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada berbagi? Iya, Bu Eni. Mas Ri kayak suaranya agak kecil ya. Nggak ada. Jadi, coba saya. Suaranya kecil ya? Iya, terdengarnya sih agak kecil. Atau yang lain Suaranya suaranya membal gitu, Mas Tri. Oh, Mbak. Kalau sekarang bagaimana, Bu? Sudah jelas? Oh, sudah jelas. Oh, mungkin ini earphone saya. Ya, baik. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau mungkin berbagi pengalamannya ya Pak Mas Trisang ya. Kami persilakan, silakan raise hand. Atau Bu Eni yang dari tadi raise hand. Kami persilakan Bu Eni. Ya, atau mungkin Bapak Ibu yang lain. Kami persilahkan. Atau Bu Vivi, ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Vivi?
Oh, enggak cukup. Oke, baik. Ya, jadi teknik bertanya begitu ya. Tadi saya sampaikan Mas Risang banyak hal gitu ya. Pengalaman teman sering juga mengalami Mas Risang terkait dengan teknik bertanya ini. Bertanya ternyata malah berhenti. Ternyata memang pertanyaan saya yang salah gitu ya. Saya yang kurang tepat sesuai dengan tujuan. Iya, baik Bapak Ibu, silakan ada yang bertanya atau mungkin berbagi pengalamannya. Kami persilahkan. Silakan raise hand. Atau ini dari chat, ya di kolom chat ini ada yang bertanya. Dari Bu Lydia ya di Balikpapan. Bu Lydia, apakah masih ada di room Zoom? Iya, masih ada. Boleh Bu Lydia, boleh disampaikan langsung Bu Lydia. Oh iya, ini kan kebetulan saya kader Posyandu ya. Ya. Nah, ini saya mau menanyakan ini, apakah bisa ya pertanyaan-pertanyaan teknik pertanyaan itu lebih mengarah ke teknik coaching? Apakah itu memungkinkan? Karena saya mau menerapkan itu kadang agak berpikir begini, kalau coaching itu kan harus ada sebuah permasalahan ya. Nah, sedangkan coaching itu kan teknik di mana kita memberdayakan orang yang kita tanya, gitu kan. Jadi dia akan mencetuskan masalah, dia juga yang akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, kalau di dalam hal pendampingan atau penyuluhan atau dalam hal saya sebagai kader Posyandu, apakah teknik itu bisa ideal untuk digunakan ke masyarakat yang notabene ya, itu kan masyarakat itu kan macam-macam ya, maksudnya kalau di tempat saya kebetulan lingkungannya perumahan, jadi menengah ke atas, tapi dibilang menengah ke atas juga enggak sih, cuman terkadang itu karena di lingkungan saya ini banyak yang keluar masuk gitu kan. Bulan ini kita berhadapan dengan warga A nih. Nanti warga itu sudah pindah tuh entah kemana bulan depan gitu. Jadi warga baru lagi. Kita akhirnya membangun chemistry lagi nih gitu kan. Yang sudah bagus gitu kan. Kita komunikasi yang baik 3 bulan dengan warga ini gitu kan. Kita visit kunjungan rumah gitu. Nanti 3 bulan kemudian, loh kok ibu ini sudah nggak ada, bapak ini sudah nggak ada, nenek itu nggak ada. Ternyata udah pindah nih gitu kan. Akhirnya kita mulai lagi gitu kan, ada penghuni baru lagi, akhirnya pendekatannya mulai lagi. Nah, itu kadang-kadang kita agak jenuh gitu, maksudnya bukan kader kami itu agak kayak aduh capek deh kayaknya mulai ngulang lagi gitu kan untuk pendekatan lagi. Nah, kalau misalkan menggunakan teknik coaching, apakah ini mungkin yang punya pengalaman mungkin dari para mentor-mentor yang hadir di sini, apakah itu bisa dilakukan dengan melihat latar belakang daripada warga yang kita dampingin atau warga binaan kita, seperti itu mungkin. Mas Tri, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Lydia dari Balikpapan. Ya, ini masih sama pertanyaannya. Apakah teknik bertanya itu bisa digunakan ya ke arah untuk teknik percakapan yang coaching? Ya, Tuh, ini silakan Mas Iksan. bisa banget. Jadi justru kalau KAP itu ya, KAP itu punya asumsi bahwa warga atau lawan bicara kita siapapun itu pasti punya pengalaman, punya keunikan sendiri yang harus kita nikmati gitu ya, dan kita hargai dan kita ungkapkan juga gitu. Jadi misalnya sama ibu misalnya yang kalau kita lihat makannya anaknya kurang sayur dan buah gitu, isinya cuma tapi kalau ini ya, kalau makanan itu makan bubur yang kotakan itu, nggak usah sebut merek, itu kan isinya ya karbo mungkin kebanyakan ya gitu. Terus kita lihat, oh makanan itu, wah ibu makan apa nih bu hari ini anaknya? Oh makan ini dikasih telur. Oh iya berapa banyak bu telurnya? Oh segini. Nah kira-kira bu udah pas belum ya bu ya? Makanannya sudah lengkap belum bu? Semua makanan yang ini bu. Kurang sih bu. Apa yang kurang? Oh sayurnya. Oh maksudnya gimana bu? Sayurnya kan harusnya segini-segini. Oh gitu. Nah ini gimana bu supaya ntar besok bisa ada sayurnya? Masa tuh belum belanja. Belanja emang gimana bu biasanya? Ya kan saya harus datang, misalnya harus berangkat pagi buat belanja. Cuma kadang-kadang suami minta dilayani jadi saya nggak sempat belanja. Bu gimana bu caranya bu ya supaya misalnya suami memahami ibu tuh harus belanja dulu. Itu teknik coaching tuh dalam artian itu empowering
itu membuat orang itu bisa berpikir sendiri, mencari jalan keluarnya, bahkan menemukan masalahnya sendiri gitu ya. Bukan kita yang mendikte gitu. Nah, silakan digunakan teknik-teknik seperti itu tanpa harus kita memandang bahwa wah itu orang kampung nggak ngerti apa-apa. Jangan gitu. Kita harus menganggap semua orang itu punya pengalaman, punya keunikan, dan orang itu nggak suka digurui siapapun ya. Orang di kalangan atas nggak suka digurui, orang yang di kampung juga nggak suka digurui. Lebih senang kalau kita tanya, kita minta masukan, kita minta pandangan dia. Nah, teknik coaching itu sebenarnya ke arah sana gitu. Jadi silakan pakai, nggak apa-apa kok, bagus. Silakan Mas Tri. Baik, terima kasih banyak Mas Trisam. Jadi memang bisa digunakan untuk tekniknya coaching dan itu sangat bagus sekali yang memang ini. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang bertanya atau mungkin berbagi gitu ya, berbagi pengalamannya? Kami persilahkan. Iya, baiknya Iya, sharing-sharing Mas Tri. monggo sharing, Ini monggo gitu orang Jawa saya banyak ininya ya. gimana bertanya. Jadi kalau kita buat penyuluhan tuh coba 40%-nya itu bertanya gitu. Ada nggak yang punya pengalaman? Jadi jangan berceramah gitu ya. Bertanya tapi kok ada hasilnya gitu. Nah, teman-teman pasti banyak pengalaman ini. Kita tinggal nikmati dan dengarkan dan belajar. Silakan ya Mas Ria. Betul, Mas Risan. Iya, jadi memang biasanya memang banyak pertanyaan ya di penggalian, setelah itu baru menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang sekiranya dibutuhkan masyarakat begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan. Ini dari iya, Bu Eni dari Kediri ya Bu Eni ya. Ya, betul. Iya, kami persilahkan Bu Eni. Iya. Ini ya kalau pengalamannya itu setelah tanya-tanya dapat jawaban-jawaban, terus akhirnya yang terakhir mati kutu, nggak bisa bertanya lagi. Itu gimana itu Pak Reza? Iya, terima kasih banyak Bu Eni. Jadi ini sudah bertanya-tanya, terus ditanya balik, malah mati kutu gitu ya Bu Eni. Ya, kita nggak bisa tanya malah apalagi nih yang ditanya lagi nih. Gitu. Kehabisan Jadi pertanyaan. kehabisan pertanyaan. Jadi gitu. Terus kita sudah peroleh kan, misalnya informasi-informasi yang kita dapat, terus habis itu kan kita tuh bertanya lagi. Nah itu mati kutu, opo ya saya tanyakan. Gitu. Terima kasih Pak Tri. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya. Iya, kalau kita bertanya dalam rangka untuk menggali informasi ya, itu kadang-kala ya kita mati kutu karena niat kita memang di awal mau nanya ini 1, 2, 3, 4, 10 udah selesai. Apalagi kalau kita bawa kuesioner, udah 30 pertanyaan, apalagi udah selesai gitu. Nah, tapi kan Bu Eni juga kan pernah mungkin mengalami ngobrol sama temen gitu. Ngobrol sama temennya udah lama nggak ketemu, terus nanya-nanya pengalaman dia. 2 jam juga nggak selesai-selesai Bu nanya-nanya gitu. Tanya lagi, pengen belajar, tanya lagi. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau sama teman itu bertanyanya pertama tektokan. Dia nanya, kita nanya. Kita nanya, sebentar dia nanya. Jadi tektokan nggak akan habis-habis. Jadi ibu bapak yang sebagai komunikator, ini mungkin tanda bahwa komunikasinya berjalan atau enggak. Itu kita lihat respon orang. Kalau kita ngajak ngobrol, misalnya kita jumantik gitu ya, datang jumantik gitu ya. Terus pengen ngobrol, pengen bangun hubungan. Terus ngobrol, kita nanya-nanya. Terus dia jawab gitu. Tapi jawabnya gitu aja. Iya, kemarin. Iya, besok. Bapaknya kesini. Ya udah, itu artinya belum terjadi komunikasi yang sesungguhnya. Nah, itu mungkin yang harus kita tingkatkan lagi. Kita ubah caranya dengan teknik-teknik yang kita bisa pelajari sampai kemudian orang itu bisa balik bertanya, kalau Bu Kader sendiri gimana Bu caranya? Wah, kalau Bu Kader anaknya di mana sekolahnya? Kalau sudah begitu tektokan,
Itu artinya komunikasi terjadi dan nanti Bu Eni nggak akan kehabisan topik untuk ditanyakan. Ya, ya kecuali kalau udah buru-buru ya, wah saya cuma punya waktu setengah jam nih ngobrol, udah habis waktunya, ya udah selesai gitu ya, pamit aja, tinggal disambung nanti kapan-kapan ya. Tapi intinya jangan kita baru 15 menit, udah habis mau nanya apa. Nah, coba bayangkan kita ngobrol sama teman, baru ketemu 15 menit, oh nggak cukup. 1 jam nggak cukup, 2 jam nggak cukup, 4 jam nggak cukup. Nah, itu nanya terus ngobrol asik gitu ya. Itu mungkin pola yang harus dikembangkan. Gitu ya Bu Eni ya, Mas Tri ya, silakan. Ya, Terima kasih Pak Rizal. Iya. Ya, yang berikutnya mungkin ini yang terakhir ya. Makasih banyak Bu Eni. Yang terakhir dari Kak Dir Sinandang. Apakah masih ada di room Zoom Kak Dir Sinandang? Masih. Iya, boleh Kak Dir Sinandang. Boleh langsung disampaikan. Oke, halo selamat siang Mas Risang dan Bapak Ibu. Ini pengalaman kalau jadi trainer ya, satu pelatihan kita memancing peserta untuk dia bisa berpikir dan mengajukan pertanyaan terkait materi pelatihan. Tapi karena pesertanya mungkin sibuk dengan pekerjaan kantornya, nyambi-nyambi jadi nggak fokus sama materi pelatihan. Terus kita bertanya dan dengan maksud untuk menguji sebenarnya dia ngeh nggak, tapi nggak ngeh juga nih jawabannya. Apakah harus terus kita tunggu, seberapa lama kita tunggu, dan misalnya udah kelamaan, sopankah kalau kita langsung pindah bertanyanya kepada peserta yang lain? Itu aja, terima kasih. Ya Mbak Diar, saya nggak tahu persis konteksnya seperti apa, tapi biasanya kalau kita nanya ke seseorang dalam rangka pengen tahu feedbacknya, itu nggak apa-apa, asalkan dia itu tidak dalam posisi yang mungkin tidak pas untuk menjawab. Misalnya dia lagi main handphone terus kita tanya gitu ya, atau dia lagi main notebook terus kita tanya. Takutnya nanti muncul persepsi yang berbeda. Misalnya berpikir bahwa, wah ini kayaknya tersinggung nih sama pelaku saya tadi nih. Wah marah nih, oh baper dan sebagainya. Maka itu saya hindari. Nah, ketika kita ingin melemparkan pertanyaan, itu kan kita harus pastikan bahwa partisipan itu dalam keadaan siap, itu perhatian. Makanya kalau gaya KP terutama ya, gimana caranya narik perhatian misalnya. Jangan bilang perhatian, pasti nggak perhatian gitu. Atau hanya sesaat aja, mau ibu bapak perhatikan. Itu kan cara direct ya. Nanti biasanya orang akan entah perhatian sebentar, setelah itu ini apa sih gitu ya. Nah itu kalau cara KP itu indirect kebanyakan. Jadi pada ngobrol nih ya, ayo bapak ibu berdiri yuk, kita main-main dulu. Nyanyi kayak gerak sebentar, nah itu perhatiannya jadi ke arah kita lagi. Atau pakai teknik-teknik yang bisa memancing otak bereaksi. Ini pada sibuk-sibuk nih pesertanya dengan hal kesibukannya sendiri gitu ya. Terus kita lempar sebuah statement yang salah gitu. Nah, otak kita itu kalau mendengar sesuatu yang salah, statement yang salah, itu justru perhatian. Kenapa? Karena disitulah kemudian dia akan berusaha untuk mengoreksi. Misalnya gini, kalau kepada kader-kader PTM misalnya, ada kader PTM yang AOC itu ya, yang penyakit tidak menular. Terus saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai kader-kader Jumantik ya, kita nih harus, oh bukan Jumantik, nah, itu kan perhatian ke kita kan. Jadi otak itu suka distimulus sama hal-hal yang salah kadang-kala gitu. Gak apa-apa, itu bisa membuat perhatiannya ke kita. Atau apalagi dari sisi kitanya juga gitu ya, dari sisi nonverbalnya kita bisa atur supaya orang itu tidak tidur tapi lebih perhatian sama kita gitu. Nah, teknik-teknik itu harus diterapkan terlebih dahulu, memastikan bahwa semua orang itu ada perhatian pada kita, baru kita bisa lontarkan pertanyaan-pertanyaan, entah untuk mencari feedback, umpan balik, orang udah paham atau belum, entah dalam rangka untuk menggulirkan diskusi, untuk membangun hubungan dan sebagainya gitu. Kalau dari saya segitu ya, Mbak Diar ya. Ya, terima kasih Mas Risang. Sama-sama. Terima kasih Kak Diar juga Mas Risang. Masih ada satu lagi Mas Risang, ini yang raise hand Mas Risang. Kita berikan ya, kita buka ya. Mbak Triani Andi,
Ibu Dwi Yani Andi. Apakah termasuk Iya, ibu? Ya, iya masih. ya. Kami persilakan. Saya sih cuma mau tahu gimana kan, soalnya kan pernah dulu beberapa waktu yang lalu sih ada ibu balita, ibu bayi, bukan balita, ibu bayi malah baru 2 bulan anaknya itu dia kasih bukan SKM sih, kan KM itu kental manis. Nah itu apa menurut teman-teman di sini atau ya apa menurut Bapak itu gimana ya? Apakah saya benar atau enggak gitu penyampaiannya? Soalnya kan saya langsung begini loh, kan kebetulan saya kan kader di Posyandu Berlian 2 di Dusun Midang itu. Nah, nah di situ ada teman kader yang bilang, sudah tahu enggak? Ada ibu ini, bayinya kan baru 2 bulan, dia kasih KM itu, dia bilang gitu. Kita sudah kasih tahu, kita sudah ngomel-ngomelin, nggak ada yang peduliin. Biar dia, apa dia bilang, biar dia mandiri, kata neneknya. Makanya saya bilang, langsung naik pitam. Astagfirullah. Saya langsung naik pitam, makanya saya bilang, oh iya sudah, insya Allah kayaknya saya punya nomornya ini, orang yang ini, saya bilang itu. Kebetulan itu udah jam 9 malam lagi. Langsung saya telepon dia, saya dengar mbaknya kasih ini ya. Iya Bu Dok, iya Bu Kader, dia bilang gitu. Eh, kata apa itu dikasih sama neneknya, dibeliin sama neneknya, dia bilang itu. Tahu nggak apa nama? Itu bukan susu, itu kental manis. Itu isinya itu bukan susu, itu isinya itu gula semua. Tak gituin dia. Apa gunanya kamu itu dikasih sampai segitunya aja? Apa gunanya kamu itu dikasih susu 2 itu kamu nggak bayar, tak gituin. Kira-kira kamu punya uang nggak untuk beli itu? Eh, nggak selalu dibeliin sih Bu, itu dia bilang. Terus yang itu yang kamu disediain sama Allah itu 2 itu gratis. Berapapun kali kamu kasih itu anakmu tuh nggak akan habis yang itu, tak gituin dia. Iya sih, dia bilang itu. Minta tolong sekarang kasih kasih dia ASI. Kalau ndak awas, tak gituin. Saya ndak mau lihat saya punya balita di Posyandu ini gara-gara yang begitu. Eh, itu tahu ndak berapa kali bayi itu nyusu, tak gituin dia. Berapa kali kamu kasih, tak gituin. Tak kasih dia 2 kali, dia bilang. 2 kali apa? Yang pagi sampai siang itu bisa sampai 10 kali dia ASI anak bayi itu, tak gituin dia. Belum lagi yang dari siang sampai sore itu udah 10 kali. Yang malam itu kita bisa bangun sampai berkali-kali. Suaranya mengecil ya, Iya. Ibu Bu Yani, Dwiani. Bu Dwiani. Ya. Tapi Bu Dwiani saya mau nanya nih. Jadi Ya. kan Bu Dwiani pakai bertanya seperti itu, terus menjelaskan. Yang paling penting saya pengen tahu adalah gini Bu. Gimana reaksi dari si ibu itu? Apakah ibu itu kemudian nurut, kemudian jadi baik-baik saja, jadi tambah akrab, atau gimana yang terjadi setelah Bu Dwiani menyampaikan itu? Boleh nggak cerita? Alhamdulillah setelah saya sebutin gitu tuh dia bilang tak kasih tahu bapaknya dulu, dia bilang. Langsung saya omelin lagi, enggak boleh kasih tahu bapaknya, langsung kasih susu tak gitu, kasih ASI tak gituin dia. Oh iya sudah Bu Kader, ya sudah, dia bilang tuh. Terus kata tetangganya sih, untuk pertama kalinya saya dengar dia bilang gitu, waktu anaknya nangis, oh ya sini tak kasih ASI dulu, dia bilang gitu, kata tetangganya. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan kami sih baik-baik saja, alhamdulillah. Dan sampai keluarganya juga alhamdulillah menerima gitu. Tapi saya mau itu kira-kira enggak keterlaluan ya saya ngomongnya. Gini Bu Dwiani, ini kalau boleh saya share dikit ya. Sebetulnya komunikasi itu sangat terkait sama kebiasaan, terus bagaimana hubungan kita sama orang. Satu model komunikasi itu tidak bisa dinilai semata-mata dari standar tertentu.
Ini misalnya gini ya, misalnya saya punya hubungan bagus dengan Bu Dwiani, terus hubungannya bagus, akrab gitu ya. Terus Bu Dwiani melakukan hal yang menurut saya salah. Karena hubungannya akrab, saya akan bilang, Bu Dwiani kok bolon banget sih gitu? Masa nggak bisa mikir sih? Wah, Bu Dwiani nggak akan tersinggung. Karena iya, iya. hubungan kita sudah akrab dan kita biasa berkomunikasi seperti itu. Nah, yang menjadi masalah yang harus kita hati-hati adalah ketika warga itu belum berhubungan terlalu akrab sama kita, alias ada jaraknya. Takutnya ya kepada orang yang seperti itu yang muncul adalah ketersinggungan. Iya, iya. Misalnya, ya itu yang harus kita hindari. Tapi kalau Bu Dia ini hubungannya akrab sih, no problem. Itu bagus malah. Jadi komunikasinya natural, apa adanya. Sesuai dengan gaya kita, dengan gaya dia juga gitu. Tetapi kalau misalnya kita ibu-ibunya masih ada jarak gitu ya, agak jaim-jaim gitu ya, dia nggak suka nongkrong sama kita gitu ya, nggak suka ngumpul-ngumpul sore-sore. Nah itu yang harus agak hati-hati. Makanya kalau di dalam KAP itu, kalau hubungannya belum begitu dekat banget gitu ya, maka jangan menyalahkan, dengarkan dulu aja apa sih masalahnya, kenapa dia melakukan itu. Oh ternyata dilarang sama suaminya, dilarang asi-asi. Kita hindari menekan si ibu untuk melawan suaminya. Misalnya kayak gitu. Ya, Itu siap, siap. model-model yang lebih halus. Tapi itu kalau hubungannya tidak begitu akrab. Kalau kayak Bu Dwiani tadi yang hubungannya akrab, telepon malam-malam dia terima aja nggak ada masalah, ya nggak apa-apa juga. Justru itu yang lebih asli. Gitu ya. Silakan Mas Tri. Ya, baik, terima kasih banyak Ya, Bu terima Dwiani. kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Dwiani sharingnya langsung dari lapangan ya. Dari pengalamannya di lapangan buat kita untuk diskusi bersama. Terima kasih juga Mas Risang, kita sudah lebih dari jadwal begitu ya. Diskusinya sangat menarik, teknik bertanya biasa kita lakukan, tapi ternyata bertanya itu yang mengontrol percakapan. Jadi bertanya itu untuk membantu orang untuk berbicara, juga membangun hubungan dan saling memahami. Karena kita memang menggunakannya pendekatan adalah pendekatan KAP yang bukan konfrontasi, di mana juga disampaikan secara tatap muka, budaya kita tutur dan diam. Dan juga apresiatif. Teknik bertanyanya tadi sudah dibahas dengan Mas Isang gitu ya, dari konten tujuannya ada obrolan informal dan juga cari simpul. Teknik bertanyanya satu langkah dan juga lebih dari satu langkah. Ini tadi yang disampaikannya. Tentunya ini sangat bermanfaat buat kita semua. Saya pribadi pun banyak belajar dari sesi hari ini, sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini, banyak sekali dari Jawa Timur, ada juga dari Sulawesi Selatan dan berbagai daerah lainnya. Semoga kita nanti bertemu lagi di sesi berikutnya dan juga kita lanjut diskusinya di grup Kemisan. Baik, mungkin kita tutup acara kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Risang dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Diskusinya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas Tri, sehat Ibu Bapak semua ya. Mas Risang. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Mbak Ami, apa sudah bisa di close? Iya Pak Tri, makasih ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Ami. Selamat bertugas kembali. Sepertinya gini. Iya. Ya, ini hostnya Dr. Basra ini ya. Oh, Dr. Basra ya. Dr. Basra masih menyimak nggak? Iya, siap. Aku Prodet ada di Batu. Ayo main sini. Siap, salam Mbak. Teman-teman di sana. Ya. Nanti biar dimatiin Dr. Basra, nggak apa-apa Pak Tri. Ya, saya live dulu ya. Terima kasih banyak Mbak Ami dan teman-teman semua. Oh iya. Ya, makasih. Makasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Ami.